Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait kimia polimer, menyangkut biopolimer dan fiber. Oke, terkait biopolimer. Jadi, sebelum itu kita harus tahu dulu, biopolimer itu apa? Nah, biopolimer itu seperti polimer alam, di mana dia terdapat di alam sudah dalam bentuk polimer, jadi tidak perlu melakukan sintesis untuk mendapatkan polimer. Berbeda dengan polimer sintetik seperti nilon, nah itu perlu disintetik terlebih dahulu untuk mendapatkan polimer. Berbicara tentang biopolimer, biopolimer ini tuh sangat baik digunakan. Hal ini dikarenakan dia memiliki beberapa keunggulan, yakni harganya yang murah, biodegradable, kemudian dia terbarukan. Nah, aplikasi dari biopolimer ini cukup banyak. Salah satunya itu kalau misalkan dia berbahan dasar selulosa, maka akan bisa dibuat fiber yang untuk produksi bahan dasar pembuatan baju atau pakaian yang kita pakai sehari-hari. Kemudian untuk dia juga bisa dibuat semacam tin film, dimana itu tuh semacam film tipis untuk pembungkus makanan atau plastic wrap kayak gitu. Dari slide terlihat klasifikasi dari biopolymers and fibersnya, di mana ada protein and polipeptida, nukleotida, polisakarida, serta fibers. Nah, apa sih karakteristik dari masing-masing klasifikasi ini? Yang pertama adalah protein. Protein merupakan salah satu polimer yang tersusun atas monomer asam amino yang berbeda-beda, di mana dihubungkan dengan adanya ikatan peptida. Nah, protein ini nama lainnya itu adalah polipeptida. Jadi, jika berbicara tentang protein, maka protein itu adalah polipeptida yang dapat disintesis di dalam tubuh manusia. Namun, jika hanya berbicara tentang polipeptida, maka tidak harus dapat disintesis di dalam tubuh manusia ataupun makhluk hidup lainnya, di mana ada perlakuan khusus terkait sintetiknya. Untuk protein sendiri, dari slide terlihat protein itu terdiri atas beberapa struktur, yakni ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Nah, di mana struktur-struktur ini itu memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing. Yang pertama adalah struktur protein primer, di mana hanya memiliki satu rantai ikatan peptida yang memanjang atau biasa disebut dengan polipeptida. Nah, kemudian untuk struktur protein yang sekunder ini dia ini adalah struktur protein yang merupakan gabungan dari struktur primer pada skema tertentu. Misalnya alpha helix, beta sheet, serta dia juga memiliki ikatan hidrogen. Kemudian untuk struktur tersier ini adalah struktur yang mana dia tuh ada interaksi helix serta interaksi adanya sulfida, misalnya struktur protein yang ada di rambut manusia seperti itu. Selanjutnya adalah polinukleotida, di mana polinukleotida ini adalah polimer yang tersusun atas monomer nukleotida. Nah, secara umum biasanya itu diaplikasikan untuk biomedis. Itu secara umumnya. Nah, di sini bisa kalian baca terkait polinukleotida. Tapi secara garis besar dia adalah polinukleotida, di mana polimer yang tersusun atas monomer nukleotida yang biasa digunakan sebagai biomedis. Selanjutnya adalah polisakarida. Polisakarida ini merupakan molekul karbohidrat dengan berat molekul yang besar, di mana tersusun atas monomer monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Kalau dilihat dari slide ini, itu ikatan glikosidik atau dinamakan dengan ikatan ester juga.
gitu. Jadi itulah polisakarida. Selanjutnya adalah fibers. Nah, fibers ini merupakan polimer semikristalin di mana memiliki rasio strength to weight yang tinggi, yang mana aplikasinya itu adalah untuk tekstil dan komposit. Nah, fibers ini terdiri atas dua jenis juga, ada yang fibers alam sama fiber sintetik. Nah, kalau dilihat dari slide, yang alam itu adalah kayak misalkan keratin, cotton, kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang sintetik itu kayak rayon, kayak nilon, polyester, seperti itu. Nah, selulosa ini merupakan salah satu fibers alam, di mana biasa diperoleh dari serat kayu ataupun kapas. Dia itu rigid ya, selulosa ini rigid karena adanya ikatan hidrogen yang tinggi, serta adanya dia itu strukturnya kristalin yang tinggi juga, yang menyebabkan itu tidak cair dan terdegradasi sebelum meleleh, atau istilahnya insoluble gitu. Kemudian dia ini biasa butuh perlakuan khusus atau treatment terlebih dahulu untuk bisa menghasilkan fibers, yaitu dengan cara membuat dia terdegradasi dulu kayak gitu, untuk bisa di treatment sehingga menghasilkan fibers. Itu adalah selulosa. Adapun hasil fibers dari selulosa ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait aplikasinya, seperti untuk bahan dasar dari pakaian, kemudian juga untuk pembungkus makanan ataupun plastic wrap, kayak gitulah pokoknya. Thanks for watching guys, see you next video, bye bye.